rong tahun lah gitu, seminggu sekali kali 4 kan 4 kali 12 48, 48 kali 2 baru 96. Nah ini urutan yang pertama, siapa aku dan untuk apa aku diciptakan udah, mengenal Allah melalui uluhiyah sudah, mengenal rububiyah Allah sudah. Nah saat niki ya mengenal asma dan sifat Allah, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Nah rekan-rekan sekalian, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya dengan menyebut dirinya sebagai Allah. Kalau Allah menyebut dirinya dengan Allah, maka kita tidak boleh menyebut dengan selain Allah. Allah menyebutkan dalam Quran surat yang berbunyi innani anallah la ilaha illa ana. Bahasanya aku ini Allah, tidak ada ilah yang berhak atau boleh disembah selain aku. Ini menunjukkan kalau kamu mau memanggil nama Rabbmu, nama Tuhanmu, ya panggillah dengan nama Allah. Jangan memanggil dengan nama yang lain. Nanti ada salam Nusantara, itu kamu harus hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah benar. Nanti ada Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Om Swastiastu itu artinya semoga keselamatan datang buat kita dari Sang Hyang Widi. Nah, itu salah. Nanti kamu nggak boleh mengucap itu. Atau Namo Buddhaya artinya terpujilah nama-nama Buddha. Itu kamu nggak boleh mengucapkan itu. Makanya nanti dalam fikih salam, kalau di depan kamu mayoritas orang Islam, ya ucapkan salam ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh kok ada satu orang non muslim, ya sudah nggak apa-apa, biarin aja. Tapi kalau di depan kamu mayoritas orang non muslim, barangkali engko sekolah ning Amerika apa Ameriki gitu. Nah, maka ya, salamnya good morning, good evening, goodbye gitu, nggak usah assalamualaikum. Nah kemudian kalau kamu mau nyebut nama Allah selain dengan kata Allah, Allah mempersilahkan. Nah, dengan nama apa? Allah berfirman walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladina yulhiduna fi asma'ih sayudzawna ma kanu ya'malun. Maka Allah memiliki asmaul husna. Mohonlah kepadanya dengan menggunakan asmaul husna. Allahu la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul al-azil al-jabbar. Nah kata Nabi, faman ahsoha, siapa yang mampu ahso itu hafal dan paham, dakhalal jannah, masuk surga. Makanya dengan kamu bisa hafal terus paham itu apa, nanti nek kamu berdoa lebih enak menggunakan asmaul husna. Ya Allah ya Rozak berilah saya rizki, ya gitu. Ya Allah ya Syafi sembuhkanlah penyakit saya atau teman saya gitu. Atau ya Allah ya Rahman ya Rahim rahmatilah hidup saya gitu. Makanya seorang mukmin, seorang muslim kalau kamu aja bisa berusaha mengenal temanmu sebanyak ini, belum lagi teman di luar, terus berusaha mengenal misal sing seneng bal, kadang aku nanti bingung Melayu gegere tulisannya 17 ngono ya ngerti kayak jenenge iki apal gitu loh. Kadang pemain-pemain negara tertentu kan ngucapnya rada ongel toh. Kim Jong Un sedang menggiring bola, angel tau gue. Nah, nek wong Jawa jadi komentator bola Jawa ono jek karwane no. Heru menggiring bola dilemparkan kepada Bambang, Bambang dioper ke Joko, ngono toh. Tapi nek wis jeneng-jeneng angel-angel wah. Pemene jeneng Afrika sing nglafat kene nganggo ngono kan. Kuwi tambah angel meneh kuwi. Ya, makanya ketika kamu aja berusaha mengenal nama manusia dengan berbagai macam kesusahan lafadznya, ya kita harus berusaha mengenal asmaul husna biar kita ngerti nanti menggunakannya seperti apa. Dan Allah memerintahkan itu.
Kemudian Allah ngasih catatan, wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i, tinggalkan, hati-hati ada orang-orang yang menyimpang. Jauhi orang-orang yang menyimpang. Berarti orang menyimpang itu ada, bukan nggak ada. Wah, kamu pemecah belah orang, iki ayate muni ngono kok. Berarti nek wong menyimpang. Contohnya wong menyimpang dalam menyebut nama Allah itu gimana? Saya sering contohkan, ada orang yang nek Idul Fitri, Idul Adha DCI, ketika ditekoki kok jenengan DCI to Mbah? Oh, aku nelpon Gusti Allah loh. Ini menyimpang kayak gitu. Tak bisa. Nanti ada lagi seorang ustadz yang ngaku-ngaku ketemu Allah dalam kondisi tidur. Begitu ngaku dalam kondisi tidur, jamaah nambah oke, tambahi pengakuannya. Ternyata aku ingin melek yo ketemu. Aku ngapusi itu. Lah kok jenengan yakin kalau itu ngapusi Mas? Ya, karena Bani Israel meminta ketemu Allah dan Musa takut meminta permintaan itu, tapi Musa dalam rangka meneguhkan iman Bani Israel tetap nekat minta, kemudian Allah baru menampakkan sinari mereka mati gitu kan. Lalu Allah hidupkan lagi, kemudian Musa mengatakan, loh penjaluanmu aneh-aneh, jaluk ketemu kiran dikei lagi selorote wae wis mati kowe, saiki diuripke tobat kowe. Makanya Allah itu tidak bisa dilihat ketika kita itu hidup. Dalil menyebutkan ketika kamu pengen ketemu Allah, satu-satunya cara kamu harus mati dulu. Tapi mati pun juga bukan dengan bunuh diri, mati yang normal di atas akidah yang benar, bertauhid dengan benar, itu yang disebut husnul khotimah. Nek itu kamu lakukan, masuk surga. Di surga sambil ngantri yang lain masuk, mlebu surga ki ora bareng-bareng, sesuai dengan amal dan perbuatan masing-masing. Nanti orang yang paling dulu masuk surga itu Nabi Muhammad, di belakangnya ada orang-orang miskin, pokoknya orang paling sugih kari dewi gitu. Mas sugih tur pelit itu tambah meneh gitu. Sugih pelit kok kan maksiat tambah mburi dewi gitu. Nah, nanti ketika semua sudah masuk surga, nah di surga itu dia minta apapun dikasih, pengen apapun diberi, sampai buah-buahan ini gantung ini iki, kaya nek kowe ndelok wit pelem ngene. Terus kowe pengen peleme kuwi, wite iki medhuk dhewe ni sret. Mbok jikok bar iki balik neh dhek. Nah, ketika sudah diberi semua yang dia minta, maka yang terjadi setelahnya adalah mereka ditawari lagi yang lebih baik. Dan mereka bertanya-tanya, loh emang apa yang lebih baik? Nah, maka mereka semua suruh keluar dari tempat surganya mereka masing-masing, berkumpul di satu tempat yang luas sekali. Di situ kemudian Allah menampakkan diri dan mereka melihat Allah. Jadi nek memang kamu pengen melihat Allah, nanti nunggu mati dulu. Nek itu tak bunuh diri, ndak boleh, malah ra ketemu kok, gitu kan. Makanya nggih wani fitin azani Allah wa iyyakum, di sini Allah meminta kita untuk menjauhi. Jadi nek udah tak sebutkan wonge kaya ngono modele ya tetep kowe kekancan karo orang itu, ya berarti kamu yang ndablek gitu. Di sini suruh menjauhi loh. Nah. Kemudian Allah punya batasan. Apa itu? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tuh tidak akan serupa dengan makhluknya, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Nek makhluknya kayak kita, tangannya dua, kaki dua, mata dua, ya toh, kepala satu, gitu. Walaupun ada sesekali ada manusia kepalanya dua juga ada, gitu. Nah, maka Allah nggak akan sama kayak kita. Makanya nek ada orang ngomong iki Tuhan, deloken motone irunge kok padha kaya awake dhewe, berarti dudu, gitu. Loh, tapi dia iso mabur, iso ngilang, wis ben gitu kan. Oh iso ambles bumi mbok ben gitu kan. Yo nek no ben ora kaya menungso, iki separuh badane menungso kok sikile apa jaran kaya dewana apa kae gitu kan. Oh itu tambah meneh ra cetha meneh. Mengke nek yang badane manusia sirai gajah, wah iku tambah ra karo-karon meneh gitu. Wis nek no kabeh awake ula kabeh, kan ada orang nyembah ular, nyembah monyet, nyembah apa kayak tikus, digaweke kuil tikus. Jadi panganan ngene iki to digledhakke ngene, dipangan tikus, engko dheke golek berkah tikus kuwi diturane dijikuk ngono. Coba. Padahal manusia itu dikatakan khalaqal insana fi ahsani taqwim. Kamu tuh diciptakan sempurna. Saking sempurnanya, maka kamu melebihi semua ciptaan Allah. Satu, kemudian yang kedua, semua yang diciptakan selain kamu itu untuk kamu. Jadi nek enek sapi iku diciptakake nggo kowe, ora malah kowe nyembah sapi. Tegese nek enek sapi, nek kowe manggonamu belen panganan entuk gitu loh. Bukan malah kamu nyembah sapi. Saking disembah-sembah akhirnya karo sapine diseruduk ya meneng wae gitu.
Padahal asline yo ngempet loro gitu. Pidak barang yo meneng ae nganti delosor ngono. Karepe kan berkati to sikile sapi kuwi gen kena nggon sirahe ngono. Jenenge sapi kon nata alon-alon ngono ya ora iso dipidak ngono. Kelaran kejet-kejet wong ngono iki ya tetep disembah-sembah diambung-ambung. Aden wong kok ya pekok ra mari-mari piye ya. Nah. Kadang to kowe nek wis ndelok lari angon amit-amit mbahmu to kuwi ula. Kowe rumangsa dadi putune ula. Ndak lah. Seorang muslim harus membebaskan nalar pikirannya, logika pikirnya dari yang kayak gitu-gitu. Itu semua khurafat. Ndak ada mbah kita jelma jadi ular itu ndak ada. Allah sudah menciptakan makhluk itu sendiri. Jin sendiri, malaikat sendiri, menungso sendiri. Wis to, clear. Jadi nek menungso mati ora bakalan jadi setan. Kenapa? Karena setan nek urip ya ora bakal jadi menungso. Jadi mereka itu sudah sendiri-sendiri. Makanya kalau kemudian ada sesuatu penampakan koyok menungso yang sudah mati, itu bukan menungsone sing mati sing tangi, tapi setannya yang menjelma. Paham nggak maksudku? Jadi nek kowe nganti ketemu aneh-aneh, itu bukan menungso yang kamu takuti itu, bapakmu lah, mbahmu lah, bukan. Itu setan itu loh. Nah nek setan lawanlah dengan dzikir dan Quran, pergi harusnya. Tapi sayangnya kita dari kecil wis koden dhisik. Makanya setannya bawa ayat kursi malah melu niroke gitu loh. Nah maka yang harus kita pahami, setan itu sebenarnya lemah. Inna kaida syaitana kana dhaifa, lemah. Saking lemahnya kamu tahu aja pergi apa meneh bawa ayat kursi kudune lo ya. Tapi manusia itu karena sudah takut banget pas maca kuwi karo keweden, setan iso ngukur kowe iki posisimu keweden. Makanya bawa ayat kursi dia emang wah ngono ku tambah melayu ora sida nutuke gitu loh. Makanya ada seorang bapak nanya sama saya, dia ngontrak satu rumah itu digantungi jimat-jimat cedok-cedok kayak. Terus diturunkan sama dia di gua. Terus habis itu dia nonton bener menurut dia loh ya, bukan tidur, bukan ngimpi, bener dilihat. Dia tuh kalau jalan tuh koyo ditutke babi. Dia melihat, wong liya mungkin orang gitu kan. Terus tak gini kan, di babi ini nyutuk jenengan, mboten. Jenengan tiap air babi ini ndak diapa-apakan. Tapi ngetutke terus nggih. Sampai berapa lama? Nggih sakniki pun mboten. Nah, saya katakan itu setan. Nah mungkin persepsi bapak itu setan ini bentuknya celeng gitu loh. Nah udah ketutke. Ane setan ini bentuknya misal apa jenenge gendruwo ya, gendruwo sing ketutke gitu. Makanya nggih, kamu jangan terlalu sering nonton film-film horor gitu loh. Itu akan membuat hatimu itu ciut. Nah setan itu nek kamu tuh cemen, penakut, setan yang kecil membesar. Makanya banyak orang itu salah memahami, oh ini berarti wong bener, wong soleh. Lah kok iso mabur? Ora, Nabi Muhammad itu nggak pernah mabur kok, nggak pernah. Sekali itu satu-satunya Nabi Muhammad itu pernah mabur itu pas Isra Mi'raj, itu tok. Nggak ada. Beliau mau jihad ke Gunung Uhud, ke Badar itu numpak jaran. Ora enek mabur. Sik yo aku tak mabur sik, ora enek. Makanya yang kayak gitu-gitu nggih, itu khurafat, jangan sampai. Engko dihapusi karo Habib Fulan bin Fulan. Wah. Itu bisa narik rantai emas saka langit. Wah. Darpa ditarik terus piye? Digeret kene rangite medhuk ngono. Ya ndak narik tok ngono. Kurang gawean karo nggo apa. Terus bisa nekake udan susu ngono. Udan susu si cek ra payu. Makanya orangnya kadang itu ngono kuwi terus jamaah yo. Wah, hebat yo ngono. Wah, parah. Makanya sampai ada lagi baru tadi aku lihat ini masjid ini yang bangun Imam Ali, tembok ini yang masang Imam Ali. Makanya banyak jamaah yang punya hajat, pengen nikah, pengen iki, pengen punya anak, kesini ngelus-elus apa iki tembok iki supaya dapat berkahnya Imam Ali. Itu ndak boleh dalam Islam kayak gitu. Kuwi nek tenan sing gawe Imam Ali we ra etuk apa meneh ndak gitu kan. Coba tekok Reza iki bareng lamaran iki kowe bareng demok tembok ngendi ora enek to ora enek makane ora perlu demok tembok ngendi-ngendi nggo lamaran wae endi sing mbok pilih kuwi parani tembung ditolak yo golek liyane ngono mati satu ada lagi yang lain ngono nek ditolak yo aku pilih
dadi wong edan malah ngopo ya sing ndi wonge ora teko Adam kok Adam terus nggih Ikhwani bidin azani Allah wa ayyakum, dan kita enggak boleh sok tahu tentang Allah. Allah sudah mengatakan kul antum a'lamu amillah, apa kowe lebih ngerti tentang Allah atau Allah yang lebih tahu. Makanya kita enggak boleh sok tahu. Nah nanti dalam bab asma wa sifat ini ada sebuah pertanyaan, apakah Allah itu berkeluarga? Engko kowe ning dalan ketemu bis tulisane jamaah keluarga Allah ngono kuwi. Oh, hati-hati. Nanti orang-orang ahli kitab mengatakan nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami ini kumpulan anak-anak Allah dan para kekasih-kekasihnya. Ngaku-ngaku. Dan itu benar. Nanti mereka pas ceramah itu nek mbok gateki ya tak ora usah ding rasane mbok tonton ning nanti filter sing kenceng malah kleru. Pendetanya itu ngomong gitu. Anak-anak Allah yang diberkati, domba-domba yang tersesat gitu. Ngono kuwi. Iku nek dijawabke para wedhus-wedhus. Makanya seorang muslim itu harus jelas akidahnya, yaitu apa? Qul huwallahu ahad, Allah itu esa. Nah esa itu berarti ndak berbilang, ndak ada satu dua, nggak ada esa. Nek resa enek liyane gitu kan. Nek esa no satu tok, ndak ada yang kedua. Kemudian Allahus somad, Allah tempat bergantung. Kita punya urusan kepada Allah. Kamu sholat madhep kiblat, dompet hilang golek dukun, salah. Kamu sholat madhep kiblat, dompet hilang minta sama Allah, bar kuwi moro ning polisi laporan ra apa-apa gitu. Tapi ning dukun ndak boleh. Lam yalid wa lam yulad, Allah itu ndak punya anak dan bukan anak siapapun. Nanti dalam ayat yang lain Allah itu ndak punya sohibah. Sohibah niku istri. Nggak ada, ndak butuh istri. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan dia. Makanya nggak boleh dibanding-bandingke. Wong kamu aja dibanding-bandingke kowe nesu kok anu. Kok pekok mentole ora kaya masmu apa ora kaya mbak yumu ngono to. Kowe nesu ta kowe mesti dikono karo mbokmu. Lah aku anake sapa to, Mbok? Ya anakku, karepku ya kowe iki pinter kok ternyata pekok. Ya, nesu kita gitu kan. Nah, maka nggih, di sini Allah akan sangat marah ketika dibanding-bandingkan gitu. Dan kemudian ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, banyak ayatnya ya tentang istri tadi dikatakan pada Quran surat Al-Maidah ayat 116, wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik innaka antal a'lamul ghuyub. Dan ingatlah ketika Allah bertanya kepada Isa putra Maryam, apakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai sesembahan selain Allah? Apakah kamu ngongkon menungso kon nyebut kowe iki anakku, mbokmu iki bojoku? Ndak. Isa putra Maryam mengatakan apa? Ndak, maha suci Allah, maha suci engkau ya Allah, enggak pantas bagiku mengatakan yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakan itu pun engkau pasti tahu, dan engkau maha tahu atas apa yang ada dalam diriku, dan aku tidak tahu apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian pertanyaan berikutnya, di mana Allah? Penting nggih. Ora mudeng tekoke wong Allah ning ndi ndak tahu. Nah, jawabannya Allah itu di atas, bukan di bawah, bukan di mana-mana. Dalilnya banyak. Allah berfirman, ya khafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut pada Rabb mereka yang berada di atas mereka. Wa huwal qahiru fawqa ibadih, dan dialah Allah yang berkuasa di atas hamba-hambanya, di atas lagi. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi, malaikat dan Jibril naik ke atas kepada Rabbnya. Ilaihi yas'udul kalimut thayyib, kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik. Dan bal rafa'ahullah ilaih, dan Isa bin Maryam kami angkat kepadanya, kepada Allah. Kemudian
Dalam ayat yang lain, idz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hei Isa, sesungguhnya aku menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku." Jadi semua diangkat ke langit. Nanti dalam bab ruh, orang mati itu rohnya itu begitu dicabut. Jadi misalnya iki wonge gitu kan, mati gitu kan. Piye iki ning kene ya. Nah, itu begitu dicabut nyawanya dibawa ke langit. Pintu langit pertama kalau itu orang baik dibukakan terus sampai pintu langit ke-7. Sampai di langit ke-7 Allah katakan iki hambaku dia baik, balikkan, dikembalikan ke kuburannya. Jadi rohnya munggah toh, jasadnya diprosesikan, dimandikan, dikafani, disolatkan, cemplung ke kubur. Jasadnya udah di kuburan, rohnya balik pluk gitu. Nah kemudian orang terakhir yang ngiringin yang kuburan itu sudah pulang, maka datanglah malaikat Mungkar Nakir bertanya, yang kita pelajari ini man robbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Maka kita belajar berapa minggu ke belakang ini baru ngomongnya man robbuka, siapa Robmu. Siapa Robmu itu Allah. Allah itu nama lainnya Asmaul Husna. Allah itu sebagai Rob berarti yang menciptakan, mematikan, menghidupkan, memberi rezeki, yang mengatur. Sebagai Rob dia harus satu-satunya yang disembah, satu-satunya yang dicintai, satu-satunya yang diminta, disujudi, ditakuti, diharapkan, berdoanya kepadanya. Namanya Allah, punya nama lain Asmaul Husna. Allah ada di atas yang saiki. Itu rangkaian itu. Nah, kemudian ketika sudah bisa menjawab, nanti kemudian datanglah orang yang ganteng, putih, pakaiannya bersih, wangi. Kamu siapa? Dia menjawab, aku amalmu. Nah, bar kuwi terus wonge kon turu ning kono, terus dibukakan pintu surga, ditariklah pandangannya ke kuburannya, sekaligus bau wanginya masuk situ. Dan dia berharap kepada Allah, ya Allah segerakanlah kiamat. Nah, itu nek wong iman sing bener, tidak tercampur kesyirikan, kemusyrikan dan dosa-dosa besar. Nah, orang yang enggak bener, orang kafir, orang munafik, orang musyrik atau pelaku-pelaku dosa besar, maka begitu ruhnya tadi dia mati, ruhnya naik set sampai langit pertama, malaikat do ngomong iki roe sapa, ambune kecing, aja mbok bukake lawange. Akhirnya dikembalikan ke kuburannya dengan cara dikeplekke bluk gitu. Nah begitu sudah dikeplekke, nah di kuburan datangi malaikat Mungkar Nakir, ditanya man robbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, jawabannya hahala adri, aku ora ngerti gitu. Nah kemudian setelah itu didatangkan makhluk, sesosok makhluk dengan muka yang jelek, baunya nggak enak, pakaiannya lusuh, compang-camping. Kowe iki sapa? Dia menjawab, aku amalmu yang jelek dulu, aku kelakuanmu yang jelek dulu. Maka dia sudah mulai bayangkan kondisi yang nggak enak. Kemudian dibukakanlah pintu neraka, kemudian dialirkanlah gambaran tentang neraka, termasuk bau-baunya, termasuk panas-panasnya neraka, masuk ke kuburannya disempitkan, dan kemudian dia meminta, ya Allah jangan segerakan kiamat. Jadi luwih seneng ning kono turu ndelok pemandangan itu. Jadi ibaratnya gini, kamu sakit ning rumah sakit, dikai tempat tidur empuk VVIP, terus juga TV gede banget, cak gedene tembok, gambarannya itu gambaran taman yang indah, enek manuk mabur, terus enek sungai mengalir, terus enek omah mlebu jerone enek panganan akeh, terus bar kuwi nek sing lanang-lanang enek bidadari cantik lewat ngono kuwi kowe mesti ya pengen ndang mari gitu, pengen ndang mulih goleki kuwi ning ngendi to kuwi mau tak rono kan, ngono kira-kira. Nah sebaliknya mungkin ada lagi orang yang tadi itu orang kafir, orang musyrik, orang munafik, lorone jane yang mau ngudunen tapi opnam gitu. Nah jika TV gede ditampaknya pemandangan geni bulat-bulat, enek wong diobong, ambune kecing, disiksa, digebuki gitu kan, kuwi genah ngudune sing cilik dadi tumor gede ngono. Karena mikir beban pikiran yang berat gitu. Nah, malah mati mungkin dia di situ gitu. Makanya itulah penghidupan atau kehidupan orang di dalam kubur. Dia tiap hari melihat kayak gitu. Belum lagi nanti dia disiksa goro-goro uyuh racawe, goro-goro macam-macam. Makanya ada siksa kubur, ada adab kubur, ada fitnah kubur. Dan orang-orang yang mati syahid itu begitu naik ke langit ke-7,
rohnya dimasukkan ke burung-burung yang berwarna hijau, enek tembolok perutnya burungnya ngisornya cemplung ke situ, plung, burung itu berterbangan dari ujung ke ujung. Begitu lapar dia turun ke surga, minum dan makan tanaman atau buah-buahan dan minuman yang ada di surga, balik lagi ke situ berserang menunggu hari kiamat. Nah, itu cerita-cerita goib tapi pakai dalil, orang ngarang-ngarang. Padak karo kabib-kabib ra cetha. Ya, qani fidina azani Allah wa iyyakum. Allah di atas, dalilnya banyak nggih. Termasuk kamu nek sujud dungane piye? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci engkau, Rabb kami, Rabb saya yang maha tinggi. Nek tinggi berarti di atas. Ya. Nah, kemudian kalau ngomong ke Quran, firman Allah berkali-kali menyebutnya dengan apa? Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Berarti Allah yang berfirman ada di mana? Di atas. Karena firmannya turun. Ngono lho. Misalkan duwe kancamu ning lantai 1 golek kowe, rumahmu lantai 2, barangkali rumahmu lantai 2 atau lantai 3. Jare jang. Kan jawab kon dhuwur ngono. Piye ngono? Aku meh nyilih catatan pelajaran mau lho, aku mau ora mlebu. Sing ndi? Yo sing IPA. Tak jikokke ngono. Kene uncalke medun rezane ning lantai loro, kancane lantai 1. Uncalke medun berarti kan kudune ngono to. Karo Reza diuncalke munggah. Kancane sing ning isor, kowe kok pekok men to, Zah. Genah medun ngono ki yo dicandhaki munggah piye to ya. Makanya seorang muslim harus paham ayatnya jelas. Disebutkan lagi tanzilul kitab minallahil azizil alim, diturunkan Quran itu dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia. Tanzilu minar rahmanir rahim, diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tanzilu min hakimin hamid, diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haq, katakanlah Roh Kudus itu, Jibril itu menurunkan Quran dari Rabbmu yang Maha benar. Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah inna kunna mundirin, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Udah jelas yang berfirman itu di atas itu. Nah, maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian kalau ditanya lah di atasnya di mana? Kuwi penting kuwi yo an. Ora mudeng repot. Atasnya di mana? Ada sebuah kisah yang menarik dari seorang sahabat Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Ini orang kaya, nggih, pemilik banyak kambing. Nah, biasanya orang kaya punya budak. Disuruhlah budak ini untuk digembalakan. Nah, menurut Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami itu ada satu kambing yang digondol serigala. Dia marah sama budaknya, budaknya ditempeleng, plak gitu. Dan kemudian dia menyesal. Kemudian mendatangi Nabi SAW, pengen menebus kesalahannya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, afala tikuha. Gimana kalau saya bebaskan budak ini karena saya sudah menganiayanya? Kalau kata Nabi, iktini biha, usik gonen rene sik, meh takoni sik. Nah, ini nanti bisa menjadi standar, Mbak. Kalau kamu didatangi seorang laki-laki ini akidah apa bener apa enggak, ini bisa jadi standar. Engko tak tekokane iki calone Reza iki tekok iki apa ora. Nah, kemudian apa yang terjadi? Budaknya datang. Kemudian budak itu ditanya oleh Nabi SAW, Aina Allah, Mbak, Allah di mana? Allah di mana? Iki nek wong akidah lurus jawabane ngene iki. Qalat, dia berkata, fis sama, ten langit. Di langit. Kemudian pertanyaan kedua, waman ana, lah aku ki sapa? Kata budak itu, akta Rasulullah, panjenengan Rasulullah SAW. Kata Nabi, aktikha fa innaha mu'minah,
bebasno. Iki wis tak cek nek wonge wong iman. Nah, saiki aku tekok. Mbak, wis tekok urung? Allah di mana? Wis tekok. Bingung jawab. Wis mbok tekok urung Allah di mana? Dereng. Wis tak kei kunci engko tekoki. Wis bocoran iki, ramung bocoran nih, trocoan nih. Nah, terus nek di langit sebelah mana? Oh, ini penting juga iki. Wah. Kowe ditekoki ngene karo wong ora cetha dihubung-hubunge bingung. Qani bidina azani Allah wa iyyakum. Disebutkan dalam banyak ayat, ayatnya banyak. Salah satunya nggih, Rabbukumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal ars. Di langit itu ada ars. Allah bersemayam di atas ars. Jadi Allah nggak kemana-mana, di atas ars. Nah, ars itu ada di mana? Wah, sebentar. Nah, kalau ditanya ars itu ada di mana, maka jawabannya bentar. Iki masalahnya materi dawa karo Pak Kuat kon ngrampungi semalam tok. Nah, ini. Fa idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Kalau kamu berdoa pada Allah, mintalah masuk surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannah, karena dia surga yang paling tengah. Jadi surga itu disebar kayak bintang-bintang gitu loh. Nanti setiap kamu dapat satu melebu di situ. Jadi jangan bayangin kamar cilik-cilik gede-gede. Fa innahu awsatul jannah, dan itu adalah yang paling tengah. Wa a'lal jannah, dan Firdaus itu yang paling atas. Wa fauqahu arsur rahman wa minhu tufajjarul anhar, dan di atasnya ada ars Allah. Nah, berarti surga itu surga. Berarti ars Allah itu di langit yang paling atas. Terus di langit paling atas setelahnya itu ada ars. Di atas banget. Nah, nanti kemudian ketika disebutkan lagi secara detail lagi, nek doyak meneh gitu kan, maka disebutkan bahwasanya baina samai dunya wallati taliha khamsumiati amin. Antara dunia dan langit di atasnya itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Wa baina kulla samai khams minhu mi'atu amin. Dan antara langit dengan langit ke atas, semakin ke atas itu 500 tahun perjalanan. Wa baina sabi wal kursi khamsu amin. Dan di antara yang paling atas dengan kursi Allah 500 tahun perjalanan, di antara kursi dengan ars itu 500 tahun perjalanan. Kursi ada di atas aras Allah, wallahu fauqal kursi, dan Allah di atas kursi, wa ya'lamu ma antum alaih. Jadi 500 tahun perjalanan tambah 500 tambah 500 tambah 500 500 500 500 500 langit 7, nanti di atasnya ada samudra, itu jarak 500 perjalanan, samudra sampai kursi sampai aras itu 500 tahun perjalanan. Kemudian dari kursi ke dari aras ke kursi 500 tahun perjalanan, Allah ada di atas semua itu. Wis. Jadi Allah itu ada di situ. Qanifidina azani Allah wa iyyakum. Dan Allah melihat semua yang kita lakukan. Dah ini dulu wis. Jadi satu, Allah menyebut dirinya dengan Allah. Yang kedua, Allah punya nama-nama yang lain, itu adalah Asmaul Husna. Selain itu, di luar itu tidak bisa. Kemudian yang ketiga, Allah mensifati dirinya kalau Allah itu tidak punya keluarga dan tidak punya saudara dan tidak punya istri, anak juga nggak punya. Yang keempat, bahwasanya Allah itu tidak serupa dengan makhluk manapun, siapapun. Artinya nek kowe ndelok iki kaya kewan iki, kaya menungso iki, maka itu jelas bukan Allah. Ya, kemudian yang kelima, Allah itu maha mulia, maha tinggi, dan Allah berada di atas, di langit yang paling atas, di atasnya langit yang paling atas itu ada aras. Allah bersemayam di sana, enggak kemana-mana. Itu dulu. Ada yang mau nanya? Silakan. Dor, renek. Bingung mas, meh teko apa? Nek bingung aku ngombe terus mulai. Mbak, nanya mbak. Halo. Monggo mbak. Di luar tema ya boleh. Kan tadi kan disebutkan kalau surga Firdaus itu surga yang paling tinggi kedudukannya. Lalu siapa saja yang atau orang-orang yang bagaimana yang bisa masuk surga Firdaus? Tak golek isik ya.
Di dalam Quran surat Al-Mu'minun, tadi ayatnya ada banyak, tapi salah satu yang paling detail, paling jelas itu ada di Quran surat Al-Mu'minun. Nah, yuk siapa yang hafal? Allah sebutkan qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa itu? Alladzina hum fi sholatihim khoshi'un, orang yang sholatnya khusyuk. Satu sifatnya itu. Rungok ya, nanti kamu pengen lebu surga firdaus yang paling dhuwur, sifat yang pertama nek sholat khusyuk. Orang ngebut, orang yak-yakan, orang fokusnya grab yang nanti-nanti. Kemudian walladzina hum anil lahwi mu'ridun, ada kata wa, berarti ini melekat. Sholatnya khusyuk terus dia nggak membuang-buang waktu hidupnya untuk hal yang nggak berguna. Dia fokus untuk hal-hal yang baik. Orang mung dolanan FF tok, orang mung nonton drakor tok. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dia punya kewajiban zakat dia bayar. Walladzina hum li furujihim hafidun, ini fitnah untuk kalian nih anak-anak muda nih. Dia punya kemaluan dia jaga. Makanya kalian yang sudah siap nikah, menikahlah. Jangan ditunda-tunda. Nek kowe pengen nunda, tak ajari. Imam Nawawi nulis kitab namanya Adabul Alim wal Muta'alim, adab pengajar dan penuntut ilmu. Itu beliau menekankan sebaiknya orang yang menuntut ilmu jangan nikah dulu. Tapi tapi nih, kamu harus tahu Imam Nawawi itu seperti apa nuntut ilmu nih. Sedino itu ganti majelis ping 12. 12 kali ganti majelis pengajian loh, pindah-pindah ping 12. Malamnya nulis kitab. Nek kamu kayak gitu, maka kamu nggak nikah aman. Tapi nek pengajianmu seminggu pisan, ngono sosok ora teko, ngono toh. Terus gaya-gayane aku pengen fokus menata masa depan, alah. Akhirnya ketemunya yang-yangan, mending nikah tenan. Dan saya sudah meraktekan loh, orang nikah punya anak yo isoi karo kuliah, isoi karo kerja, iso karo ngisi pengajian ketemu kowe. Jadi jangan banyak alasan ini. Mengenai kau nek ngomong karo Pak, Pak aku pengen nikah. Lah kuliahmu rong rampung, ora apa-apa Pak, aku tak rampung ke karo nikah. Nek perlu kok sidang skripsi karo gendong anak. Lah bojone ning dia kayak bojone sik gitu kan. Nah, kemudian menjaga kemaluan illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali kepada istrinya. Nah, kepada istrinya bebas. Makanya Nabi mengatakan fi bid'i ahadikum shadaqah, dalam urusan hubungan suami istri, antara suami dengan istri itu ada pahala sedekah. Makanya nek ada sing nyomblangke, itu pahalanya akeh banget gitu kan. Nah, kemudian yang terjadi berikutnya atau apa amal berikutnya, famanib tagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Orang-orang yang mencari pelampiasan seksual selain nikah itu orang yang melampaui batas, berzina, dosa, onani ra etuk, masturbasi ra kena. Ayo, sapa ayo sing gaweane kuwi. Sabun ra tau dienggo adus tapi kelonge akeh. Sing guyu kuwi. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, orang-orang yang kemudian kalau diberi amanah dan janji mereka menjaga. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, sholat 5 waktu dikerjakan. Ulaika humul warisun, merekalah yang mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun, mereka nanti yang mewarisi surga firdaus dan di sana kekal selama-lamanya. Ini yang secara dalil tertulis, walaupun nanti mujahid fisabilillah ke sana, walaupun nanti orang-orang yang banyak berkorban untuk agama ke sana dan seterusnya. Makanya secara tertulis adalah ini, maka ya kita menjelaskan atau menjawabnya pakai ayat ini. Makanya jenengan kalau pengen di surga firdaus yang paling tinggi, nah beramallah ini, atau berdoalah minta firdaus yang paling tinggi, semoga Allah mudahkan kamu beramal ini. Atau paling enggak nek umpama kowe wis njaluk firdaus yang paling dhuwur,
Ya merucut-merucut to kowe kecemplung ning surga sing rada ngisore kan ya jek mending gitu loh. Makanya mungkin aku pernah ngomong di sini to, gantungkan cita-citamu setinggi langit ya to. Nek merucut kamu jatuh di antara bintang-bintang ngono lho. Jangan kemudian masukkan cita-citamu di dalam lemari ya. Nek merucut digondol tikus. Dah, ada lagi? Yang lain? Oh, apa Mbak? Endi mike geser no mike. Pakai mic biar denger. Iki sing nyimak wong pira? 2000 ya? Dah. Gak kelihatan. Satu. Siap. Tapi nek habis itu kan rekamannya kadang ada yang nonton tuh sampai ratusan, itu sebenarnya pahala muter loh buat kalian lah semuanya. Ya. Gimana, Mbak? Ustadz izin tanya, kan kita kan kadang sebagai manusia suka berpikir negatif kan sesama manusia. Ya. Lalu bagaimana cara menghilangkan pikiran negatifnya? Ya, dah. Oke. Allah yang melarang, ya ayyuhalladzina amanu stanibu katsiran minad doni inna ba'dadoni ismun. Hei manusia yang beriman, jauhilah pikiran-pikiran negatif, karena pikiran negatif dosa besar. Nah kalau udah dosa besar berarti ada ancaman neraka, ancaman siksa. Maka seorang muslim tentu takut kalau disiksa, nggak mau. Karena nggak mau maka kita jauhi. Makanya nanti ada kisah seorang laki-laki yang ketika Nabi bermajelis 3 kali Nabi mengatakan bentar lagi yang mau masuk ini ahli surga, masuklah orang itu. Besok lagi bentar lagi yang mau masuk ini ahli surga, masuk lagi orang itu. Kemudian besoknya lagi masuk lagi, Nabi mengatakan bentar lagi yang mau masuk ini ahli surga. Nah, ada sahabat yang penasaran terus minta izin nginep di rumahnya. Singkat cerita dipantau, diawasi, ternyata ya ora salat tahajud, biasa wae. Begitu ditanya jane amalmu apa to kok nganti ping 3 diarani ahli surga sama Nabi, dan itu yang nongol itu kamu. Kata orang itu, aku tidak tidur memejamkan mata kecuali ketika aku tidur saya hapus semua prasangka buruk kepada kaum muslimin. Jadi ora pernah dia kepikiran elek ning nggon kancane, dulure, tanggane, pokoke kabeh dianggap apik gitu. Nah, kemudian sahabat ini pun mengatakan ya nek kuwi angel gitu kan. Makanya perkara yang seperti itu ya harusnya kita kejar nggih. Karena ada janji surga buat mereka yang meninggalkan perkara atau prasangka-prasangka yang buruk. Monggo yang lain silakan. Nggih, Mbak. Mikir langsung digeser, nyekel. Oh, iya Mbak. Oh, tes. Nah. Sana dulu. Bagaimana cara melawan hawa nafsu secara berlebihan? Melawan hawa nafsu? Oke. Inna nafsa la amaratum bisu'il la marrahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu selalu memerintahkan yang jelek kecuali yang dirahmati Allah. Berarti caranya adalah mencari rahmat Allah. Rahmat Allah caranya gimana? Kata Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Orang-orang yang masih mau duduk di rumah di antara rumah-rumah Allah bermajelis ilmu, maka Allah akan berikan ketenangan dan diberikan rahmat. Jadi kamu nek punya nafsu yang jelek ya harus sering-sering majelis ilmu, kumpul sama teman-teman yang solih-solihah, jauhi pergaulan yang jelek gitu kan. Gitu nggih. Jadi majelis ilmunya ditambahi, nggak cuma di sini, tempat lain, mungkin di kampus, mungkin di sekolahan, jadi rohis dan seterusnya. Monggo berikutnya. Reza dulu. Tadi Ustadz kan mengatakan kalau semua nabi itu tidak ada yang terbang kecuali waktu Isra Mi'raj. Ya. Lalu bagaimana dengan Nabi Isa yang diangkat itu? Gitu. Pertanyaannya Nabi Isa? Ya, yang diangkat itu apa bukan terbang? Yang diangkat itu apa bukan terbang? Ya. Gimana? Pertanyaan tadi gimana? Saya baleni. Tadi Ustadz kan bilangnya semua nabi itu tidak ada yang terbang. Kecuali waktu Isra Mi'raj. Ya.
Lalu bagaimana dengan Nabi Isa yang diangkat? Oke, aku tadi bilang semua nabi ya, bukan Nabi Muhammad tok gitu ya. Ya berarti salah berarti. Nabi Isa diangkat dia terbang berarti. Ya artinya itu apa ya istilahnya tambahan lah itu tambahan. Tapi nggak semua nabi juga gitu ya. Jadi yang diangkat ke langit itu ya cuma Nabi Isa. Gitu. Sisanya nanti ada Nabi Adam, Nabi Musa dan seterusnya itu meninggal dulu. Nah yang kesana itu rohnya, jasadnya tetap di bumi. Nah Nabi Isa ini spesial diangkat sama jasadnya gitu. Nah Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj sama jasadnya, walaupun sebagian ulama khilaf, ada yang berpendapat yang diangkat cuma rohnya, tapi mayoritas berpendapat yang diangkat sama jasadnya gitu. Tapi tadi saya bilang Nabi Muhammad walaupun naik ke langit bukan tiap hari atau setiap saat Nabi itu bisa terbang atau ngilang gitu loh. Nah begitu pula Nabi Isa itu juga hari-hari biasa. Nah di ujung waktu ketika beliau mau pergi baru kemudian diangkat gitu. Jadi jangan sampai itu dijadikan indikator seseorang itu dianggap soleh, dianggap alim, nek isi song mabur gitu. Nah, makanya nanti ada Habib yang mengatakan Habib Fulan bin Fulan punya anak-anak kata dia. Nah anak-anaknya diuji, kamu tiri mabur sampai tiba satu Habib kon mabure keduren plafone kesampluk dier pecah toh. Akhirnya dia dapat julukan As-Sakof. Sakof itu artinya plafon. Jadi Habib plafon kuwi. Nah, kuwi cocok jadi tukang bangunan dodol plafon saingane Indra. Cocok ya saingan toko plafon itu cocok bersaing gitu. Nah itu Habib As-Sakof. Itu hurufat ya. Nanti ada lagi ngomongnya Habib iki duwe glambi gamis gitu. Iku karo apa kuwi tasbih. Jadi nek bajune digantungke itu bajune dikir dhewe. Tasbih muter dhewe gitu. Pertanyaane saiki nek kuwi tenan sing entuk ganjaran dikir kuwi Habibe apa klambine? Ini kan sing ngucap toh. Nek saya yang dikir masa sing entuk pahala kamu, kan enggak saya. Makanya kalau sing dikir bajune sing entuk pahala bajune, baju untuk pahala nggo apa? Itu hurufat yang enggak masuk akal. Nanti ada lagi Habib Solo ini ngomong, Habib Fulan bin Fulan mau pergi lewat bandara Solo, ngenteni apa tekan sampai situ pesawatnya pergi udah terbang. Terus dia dengan tongkatnya mengatakan, nek aku dudu wali pesawatku ora mungkin atret. Ngomongnya pesawatnya atret ning bandara Solo loh, berarti kampus ini kan rong suwe gitu kan. Pesawat itu ya kemungkinan cuma dua, maju atau jatuh. Nggak ada pesawat atret tuh, nggak ada, kecuali ning ngisor loh ya. Ning ngisor masih bisa maju mundur, tapi nek wis di atas kok jalur atret tuh nggak bisa. Sing ngisor tuh muter gini loh, nek atret itu ora mungkin. Tur yo ora mungkin pesawat wis mabur terus medhuk sik papak iki Habibe, ora mungkin lah. Nek tenan ngono ya mending dinteni, karena untuk terbang ini kan butuh izin, butuh wis pokoke iki gedabrus wis. Yang kayak gitu-gitu hati-hati kamu ya. Engko peh irunge mancung. Aku ya luwih percaya sing mancung timbang sing pesek kuwi gitu. Yang didelok ki ilmune, Bro, aja didelok fisike gitu. Innallaha la yanduru ila suwarikum wal ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum. Allah tuh tidak melihat fisik dan pakaianmu, yang dilihat itu adalah hati kalian, ilmu. Inna akramakum indallahi atqakum. Silakan Mas Fajar, mau ngacung to katae. Oh, piye? Kuwi lho, halo-halone dinggo. Nah, piye? Tak sarane, Pak. Kok pemulane penake ternak ayam apa kamu? Oke, ngomong ke bisnis. Pemula, kamu pemula. Oke, enaknya ternak apa gitu toh? Ya, kamu hobi ternak aja. Oh, lah yo bayar ajeng modalin jenengan ajeng nopo? Pertanyaan saya lah, gue seneng ternak apa ora? Seneng. Oke, nek ngasilke duit mbok lakoni. Oke, gak apa-apa, bagus itu. Satu. Yang kedua, pertanyaan saya yang kedua, kamu punya waktu berapa sehari itu loh, sing longgar berapa jam? Penting itu untuk merumuskan itu. 8 jam, tenan 8 jam. 8 jam tenan.
Bisa. Oke. Nek 8 jam bisa, berarti kan kowe ngarit iso berarti. Pernah ngarit? Oke, siap. Iki apike diomongke 4 mata wae. Heeh. Nah, enggak, artinya saya punya banyak konsep. Cuman konsep saya itu tak suruh mengeksekusi santri saya zong artinya. Bukan konsepnya yang salah, wong itu nglakoni. Artinya nek kamu punya passion, punya tenaga, punya waktu, syukur-syukur punya modal. Nah, saya berharap itu bisa berjalan dengan baik. Jadi aku tuh mikirnya gini, ada orang dulu ya ngingu sapi pakanannya apa? Rumput ya toh. Tapi enek wong ora pengen ngingu sapi, ning pengen makani ning nganggo rumput. Pengen ngingu iwak tapi makani nganggo rumput. Enek ra iwak ngono kuwi? Kok guyu? Enek ora? Enek iwak apa? Gurame pakanannya tanduran. Jadi dia tiap hari ngarit. Iwake makin gede ngarit tambah akeh. Sampai akhirnya setahun didol iso tuku montor. Wong liya ngece, iki ngarit tok dienggo iwak aneh gitu kan. Tapi dia nggak peduli. Nah, begitu kurangnya ini pakai ratusan ya toh didol untuk motor gitu. Nah, aku pengennya pitik dipakani nganggo suket. Oh, kita ngobrol itu. Tapi nek pitik dipakani nganggo pur, you know, akeh tunggale, kowe engko dadak ngetoki raket nggo tuku pur. Iki dipakani nganggo suket. Nah, kita ngobrol kuwi, ya. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Nggih, monggo. Bukannya orang masuk surga itu secara berbondong-bondong? Iya. Berarti Ustaz bilangnya berbondong-bondong tapi enggak bareng semua gitu. Berbondong-bondong itu sesuai kelompoknya. Artinya gini, nek misal ya, kamu pahalamu banyak, terus kamu dikumpulkan dengan yang sama, ya berbondong-bondongnya dengan yang sama. Bukan kemudian kita ngenteni orang sing masuk surga terakhir, karena nanti ada hadis masuk surga terakhir, ada hadis bedane orang kaya dan orang miskin itu bisa 500 tahun untuk masuk surga. Jadi berbondong-bondongnya sesuai dengan kelompok amalnya. Makanya dalam bab sholat Jumat ada malaikat yang menanti jenengan membuka kitab catatan. Begitu jenengan datang pertama itu bukan berarti terus balapan, mboten. Datang di gelombang pertama maka jenengan dicatat seperti kurban unta. Gelombang kedua seperti kurban sapi, gelombang ketiga seperti kurban kambing, gelombang keempat seperti kurban ayam. Nah, maka kok khotibnya udah naik mimbar, ditutuplah kitab itu, beliau duduk, para malaikat itu mendengarkan khotib khutbah. Nah, ini bukan nomor 1, 2, 3, 4, bukan, gelombang, kumpulan. Begitu gelombang pertama isinya wong 10, ya 10 itu ditulis kayak kurban unta. Gelombang kedua wong 30, ya berarti orang 30 itu. Makanya wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara, orang-orang yang bertakwa itu nanti masuk surga berkelompok, itu menunjukkan kelompok amal, bukan semuanya bareng itu ndak. Karena nanti ada orang-orang yang harus ngantri dulu dihisab, ngantri dulu disucikan di neraka, ya ada. Dan memang hadisnya bahasanya orang terakhir masuk surga gitu ya. Jadi ada urutan timeline itu ada. Jadi nggak terus bareng semuanya bleng itu ndak. Dan nanti orang-orang yang terakhir ini yang udah masuk surga, udah masuk di tempatnya, orang terakhir ini diciduk oleh Allah, dituangkan ke sungai kehidupan, mereka tumbuh kayak tokolan gitu kan, dah kemudian masuk surga. Dan ketika masuk surga mereka punya tanda gosong yang tertulis juga tulisannya jahannamiyun, mantan residivisnya neraka, mantan penghuni neraka. Tapi mereka sudah dikembalikan dalam bentuk yang lebih baik, disehatkan, dikasih nikmat. Nanti ditanya pas di surga, piye kelingan ora siksa neraka ora gitu. Jadi memang ada orang-orang yang diakhirkan gitu. Nah, kita tentu nggak pingin menjadi orang yang diakhirkan. Mengatakan Mas Fathul, monggo yang lain. Oh lagi, monggo.
Ya, misalkan ada orang ingin masuk pekerjaan. Masuk pekerjaan. Ya, di salah satu berkasnya itu ada sebuah kecurangan. Nah itu nanti saat dia mendapatkan hasil gaji. Haji? Uang gaji. Gaji. Oh. Oke. Itu nanti apakah juga jadi uang haram? Oke. Khilaf ulama ya tentang gaji orang yang curang dalam mencari pekerjaan. Ada ulama yang seperti yang jenengan bilang tadi, semua gajinya uang haram. Ada ulama yang berpendapat di bawahnya, yaitu dia melakukan keharaman ketika proses. Nah, ketika dia memang punya kompetensi di tempat itu, maka gajinya halal. Tapi pas curang di awal itu haram. Tapi karena dia punya kompetensi, maka dia halal gajinya. Itu ulama yang kedua. Ulama yang pertama haram semua gajinya. Ulama yang kedua itu berpendapat bahwasanya prosesnya haram tapi gajinya halal karena dia punya kompetensi. Misal contoh ngelamar sebagai sopir, punya SIM dan punya pengalaman nyupir, tapi iso mlebu mergo enek ume gitu kan. Nah, karena ume ini dosa, tapi dia kerja sebagai sopir, toh dia juga bisa nyupir, itu gajinya halal. Itu pendapat ulama yang kedua. Ulama yang pertama, ya tentu ulama yang pertama ini lebih keras, yaitu semua gajinya haram. Lah, nek saran saya mendingan nggak usah pakai channel-channelan, wis itu paling aman gitu. Nah, monggo. Ada yang lain? Ada lagi? Gak ada? Cukup? Baik teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, kita diskusikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alafu minkum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jar golek kertas, pulpen, gorene. Oke, pengen ilmu toh, tak ilmu, golek kertas, pulpen, gorene. Ketemunya saiki.